Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 3 setan kala jengking hantu. Hati kelompok Xiao Yan bergetar saat mendengar kata-kata Yao Lao. Mata mereka melihat ke depan di mana suara petir angin samar hadir. Beberapa lusin detik kemudian, 3 cahaya hitam tiba-tiba melesat dari kejauhan. Kecepatan 3 cahaya hitam itu sangat menakutkan. Dalam sekejap, mereka muncul ribuan kaki jauhnya. Namun, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu ketika mereka akan memasuki gunung tempat Yao Lao berada. Mereka segera berhenti, dan 3 tatapan gelap, dingin, dan kejam melesat. Mereka berhenti di grup di gunung. Yao Chen? Ini sebenarnya kamu. Mereka bertiga tercengang saat melihat Yao Lao. Suara marah segera muncul. Mata Xiao Yan mengamati pihak lain sementara ketiganya berseru. Pemimpinnya adalah sosok yang agak kurus. Wajahnya gelap dan tegas, dan dari kelihatannya, dia adalah orang yang telah mengajukan penawaran di pameran perdagangan sebelumnya. Ada sesepuh lain dan seorang pria yang tampak agak lebih muda di belakangnya. Meskipun pria terakhir tampak muda, kedua matanya menunjukkan usia yang tidak lebih muda dari 2 iblis tua lainnya. Selain pria yang tampak lebih muda, yang penampilannya sedikit lebih baik, 2 orang lainnya memberikan perasaan gelap dan dingin. Selain itu, aura yang samar-samar dipancarkan dari tubuh mereka cukup mengerikan. 3 hantu iblis, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Yao Lao meletakkan tangannya di belakangnya dan tertawa. Kamu adalah orang yang menawar terhadap Ula, Ni sebelumnya. Orang tua kurus, yang merupakan pemimpinnya, memelototi Yao Chen dengan cara yang kejam sebelum dia tiba-tiba menuntut. Yao Lao tersenyum setelah melihat Tian Hizi pulih. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Serahkan peta kuno. Ceka-ceka. Betapa tidak terduga. Yao Zunze yang terkenal, Yao Chen, di benua itu melakukan sesuatu seperti menghentikan seseorang dan merampok harta dari mereka. Anehnya, Tian Hizi tertawa saat mendengar kata-kata Yao Lao. Yao Lao tersenyum dan berbicara dengan sikap tidak peduli. Jika itu orang lain, saya mungkin akan berpikir 2 kali. Untungnya, kalian bertiga. Oleh karena itu, saya tidak merasakan beban mental apapun. Orang lain mungkin dianggap manusia, tapi saya tidak menganggap sedikit dari Anda seperti itu. HMPH, Yao Chen, jangan berpikir bahwa kami bertiga takut padamu hanya karena kamu telah maju ke kelas Ban Sheng. Saat itu, kami bisa mengalahkanmu sampai kamu melarikan diri dari cedera. Kami masih bisa melakukannya hari ini. Di Hizi yang tampak brutal berbicara dengan suara gelap dan dingin. Mengapa Anda tidak mencobanya? Kami juga akan bisa menyelesaikan dendam kami sejak saat itu. Yao Lao menyeringai. Dia menginjak kakinya di tanah dan tubuhnya muncul di depan ketiganya dengan gaya seperti hantu. Duki yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Angin kencang bertiup kencang dan bersiul di langit. Ekspresi kelompok Tian Hizi berubah ketika mereka melihat Yao Lao menggerakkan kekuatan seperti itu, terutama ekspresi Tian Hizi. Meskipun dia hanya setengah langkah dari kelas Ban Sheng, dia mengerti betapa besar perbedaan ini. Pertempuran yang intens tidak dapat dihindari jika mereka ingin melarikan diri hari ini. Bang! Yao Lao tidak memberi mereka waktu tambahan. Dia mengepalkan tangannya dan awan gelap melonjak dari langit saat tangan api setinggi 10.000 kaki tiba-tiba terbentuk. Setelah itu, secara eksplosif melontarkan trio Hizi. Serang bersama! Ekspresi gelap keji melintas di mata kelompok Tian Hizi ketika mereka melihat Yao Lao menyerang sesuka hatinya. Mereka mengeluarkan raungan marah saat Duki melonjak dari tubuh mereka. Setelah itu,
Mereka berubah menjadi pilar cahaya setinggi 3.000 kaki yang secara kejam bertabrakan dengan tangan api yang sangat besar. Bang! Keduanya bertabrakan dan riak angin yang menakutkan melonjak ke segala arah. Gunung-gunung besar di sekelilingnya diguncang oleh riak energi itu sampai pecah. HMPH! Saat angin yang menakutkan menyapu, Tian Hizi dan langkah kaki kedua saudaranya terhuyung. Mereka buru-buru mundur 2 langkah. Suara teredam keluar dari tenggorokan Tian Hizi. Dia menderita kerugian kecil dalam kerjasama mereka yang terburu-buru ini. Kekuatan orang tua ini sangat menakutkan. Mereka bertiga tidak bisa mendapatkan keuntungan meski bergandengan tangan. Ekspresi kelompok Tian Hizi berubah. Mata mereka berkedip. Tiba-tiba, mereka berpaling ke kelompok Xiao Yan di gunung dan dengan sinis berkata, "Kakak ketiga, mereka bertiga bersama orang tua ini. Tangkap mereka. Ingatlah bahwa mereka harus hidup. Mereka bertiga pasti akan memasuki pertempuran sengit jika mereka melawan Yao Lao. Oleh karena itu, lebih baik menangkap kelompok Xiao Yan dan menggunakannya sebagai sandera. Hanya dengan begitu mereka akan berhasil melarikan diri." Iya. Ren Hizi melihat ke kejauhan saat mendengar ini. Senyuman jahat tersungging di wajahnya saat dia mengangguk dan berkata, "Beri aku beberapa menit." Kakinya menginjak udara kosong setelah suaranya terdengar. Dia bergegas ke arah kelompok Xiao Yan. Yao Lao mengerutkan kening saat melihat ini. Dia baru saja akan turun tangan ketika Tian Hizi dan Di Hizi tiba-tiba melepaskan Douqi di dalam tubuh mereka sampai batas mereka. Setelah itu, mereka melepaskan serangan licik dari segala arah. "Anda mencari kematian?" Mata Yao Lao menjadi dingin saat melihat ini. Tian Hizi dan 2 lainnya hampir tidak bisa melawannya dengan kekuatan gabungan mereka, namun mereka berani berpisah. Mereka benar-benar bunuh diri. Dia tidak terlalu khawatir tentang kelompok Xiao Yan. Meskipun Ren Hizi adalah 6 perubahan puncak Douzun, tidak mungkin baginya untuk menghabisi kelompok Xiao Yan dalam waktu singkat. Keinginan mematikan melonjak di dalam hati Yao Lao. Ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Setelah itu, dia bertukar pukulan dengan Tian Hizi lagi, dan riak energi yang menakutkan sekali lagi menyebar ke langit. Saat Tian Hizi dan saudaranya mengganggu Yao Lao, Ren Hizi muncul dari jarak dekat di depan kelompok Xiao Yan dengan kecepatan kilat. Matanya yang panas tiba-tiba berhenti pada sosok Cailin dan dokter peri kecil yang proporsional dan cantik. "Haha, tak disangka aku bisa bertemu 2 wanita cantik. Ini adalah keuntungan terbesar dari perjalanan ini." Mata Ren Hizi sangat panas saat mereka memandang Cailin dan dokter peri kecil. Penampilan dan sikap kedua wanita ini bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan kuali daging di dalam Cloud Rain Sect. Mereka telah melampaui segalanya. Pikiran cabul segera mulai tumbuh liar di dalam hatinya begitu dia melihatnya. Wajah cantik Cailin dan dokter peri kecil berangsur-angsur menjadi sedingin es saat mereka merasakan mata cabul Ren Hizi. Douqi berkumpul dengan kecepatan seperti kilat di tangan mereka. "Hehe, bocah nakal. Tinggalkan keindahannya." Ren Hizi menjilat bibirnya. Sebuah pukulan dilemparkan ke arah Xiao Yan dari kejauhan. Ledakan sonik yang menakutkan terbentuk dari tinjunya, dan bergemuruh melintasi langit. Bang! Wajah Xiao Yan tidak memiliki ekspresi. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Gunung di depannya tiba-tiba meledak saat silinder lava panas setinggi 100 kaki ditembakkan. Itu mengalir turun dari langit dan mengaduk kelompok api di puncak gunung. Xiao Yan mengambil kesempatan untuk melirik pertempuran Yao Lao dari kejauhan setelah memblokir serangan Ren Hizi. Pada saat ini, Tian Hizi dan saudaranya berada dalam situasi di mana mereka benar-benar kewalahan. Dari tampang pertempuran, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Kedua tangannya membentuk segel tangan yang rumit,
dan tato klan muncul di antara alisnya. Dengan penampilannya, aura Xiao Yan melonjak dari puncak bintang 8 Douzun ke puncak 3 perubahan Douzun. Ren Hizi adalah ahli Douzun 6 perubahan puncak. Dia jauh lebih kuat dari Sui Hizunze. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak punya pilihan selain berhati-hati karena lawannya dianggap sebagai Douzun terkuat di antara mereka yang dia temui dan lawan. Bocah, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, aku yang dulu tidak menyukai mereka yang menyukai banyak wanita. Yakinlah bahwa aku yang dulu akan menjaga kedua wanita cantik ini setelah kamu mati. Ren Hizi tertawa terbahak-bahak setelah merasakan aura Xiao Yan yang melonjak. Bang! Wajah Cailin menjadi sangat dingin saat dia mendengar kata-kata cabul Ren Hizu. Sosok cantiknya melompat ke langit dan awan gelap bergolak. Sosoknya berubah menjadi Seven Colored Heaven Swallowing Python sepanjang 10.000 kaki. Tubuh besarnya tersembunyi di dalam awan gelap, tampak seperti naga. Oh! Tubuh asli kecantikan ini adalah Python Swallowing 7 warna yang telah punah. Haha, enak sekali. Aku yang dulu menyukainya. Ren Hizi terkejut saat melihat Cailin berubah menjadi 7 warna surga menelan Python, tapi dia segera tertawa terbahak-bahak. Jatuh! Tawa keras Ren Hizi baru saja terdengar ketika petir berwarna-warni tiba-tiba menghantam awan gelap. Setelah berubah, aura Cailin juga melonjak. Dia setara dengan ahli manusia Douzun bintang 8. Namun, Ren Hizi hanya melambaikan lengan bajunya untuk menghadapi serangan seperti itu. Gelombang Dou Qi yang agung dengan paksa mengalahkan serangannya. Tubuh racun yang menyedihkan, aktifkan! Wajah dokter peri kecil sedingin es. Segel tangannya berubah, dan rambut hitam panjangnya yang indah tiba-tiba berubah menjadi putih keperakan. Cahaya Dou Qi yang mengandung racun fatal bergegas menuju Ren Hizi dengan kecepatan seperti kilat. Hah! Keindahan ini memiliki tubuh racun yang menyedihkan? Haha, kalian semua luar biasa. Ren Hizi sekali lagi tertawa terbahak-bahak saat dia merasakan racun mematikan di dalam pilar, tapi dia tidak terlihat santai. Tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang saat dia menghindari pilar racun yang mematikan ini. Tubuh racun yang menyedihkan terlalu kuat. Akan agak merepotkan jika dia menyentuh bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Kedua wanita cantik ini benar-benar kejam. Salah satunya adalah 7 warna surga menelan Python sementara yang lainnya memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Dengan keduanya bergandengan tangan, puncak biasa Douzun benar-benar bukan tandingan mereka. Namun, hehe, sayangnya mereka telah bertemu dengan diri yang lebih tua ini. Ren Hizi tertawa dengan cara yang aneh. Senyuman cabul di wajahnya menjadi lebih pekat, tapi dia baru saja akan menyerang ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Riak energi menakutkan yang menyebabkan rasa takut muncul di hatinya tiba-tiba terbentang dari kejauhan. Kejutan melintas di mata Ren Hizi ketika dia merasakan riak energi yang bisa menghancurkan segalanya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat 5 kelompok api tergantung di depan pemuda berpakaian hitam di puncak gunung. Selain jenis api terakhir, 4 jenis api yang tersisa menyebabkan ekspresinya berubah secara drastis. 4 jenis api surgawi. Xiao Yan melihat perubahan drastis di wajah Ren Hizi, tapi ekspresinya tidak berubah. Senyuman dingin yang pekat terangkat di sudut mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia menambahkan Life Transforming Flame setelah memperbaiki Bone Chilling Flame. 4 jenis api surgawi dan 1 api surgawi palsu. Itu adalah Angry Buddha Lotus Flame 5 warna yang belum pernah digunakan Xiao Yan sebelumnya. Silakan pergi ke... Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken!